ini barang hasil penindakan itu tanpa dilekati kita juga. Termasuk di sini ada MM-nya juga, tapi dia dilekati kita juga. Nah, yang terkait dengan proses penyidikan ini peristiwanya semua kita tangkap gara-gara pelaku atau penjualnya itu tidak kita kenal pemiliknya. Ya, jadi kita tidak kenal, sehingga berdasarkan undang-undang cukai ini kita bikin status sebagai BDN dulu, barang dikuasai negara, dan kita lakukan upaya penelitian selama 14 hari kerja. Kalau misalnya tidak ditemukan juga, maka kita bikin status BNN. Terus berlanjut sampai dengan dapat izin dari Menteri Keuangan untuk bisa dilakukan pemusnahan. Tadi sudah dijelaskan ada 2 BNN dan hasil dari putusan pengadilan juga gitu ya. Nah, terkait dengan orangnya bisa jera atau tidak, ya ini memang momentum pemusnahan ini jadi pesan, ya, menjadi pesan untuk memberikan efek jera kepada siapapun yang menyimpan, menyediakan, mengedarkan, menjual BKC tanpa dilekati kita cukai. Sekaligus juga nanti misalnya ini bisa tersiar gitu ya di daerah-daerah sentra produksi, bisa melihat dengan merek-merek yang ada ini ternyata memang menjadi antisipasi. Kalau harapan pasti Pak, kita berharap produsen-produsen tersebut itu bisa comply terhadap aturan di bidang cukai. Yang pertama pasti harus melekati kita cukainya sesuai dengan golongannya, golongan pabrik maupun seri-seri dalam setiap kita cukai tersebut. Pada hukumnya kalau misalnya ketemu ya nanti kan kita bisa enggak Pak. Jadi kita pidananya terhadap penjualnya Pak, atau penyediaannya tadi gitu ya. Jadi pidananya nanti kita serahkan, koordinasikan dengan kejaksaan. Boleh. Saya sedikit menambahkan. Jadi gini teman-teman semua, intinya satu bahwa bisa saja rokok-rokok ilegal ini mereknya sama dengan yang produksi resmi. Tapi pada faktanya itu sebagian besar itu bahasa kita tuh ditembak. Jadi memang bukan ada produksi resmi, itu ditembak, dipalsukan oleh pihak lain, kemudian tanpa kita atau kita bukan. Tetapi intinya sepanjang memang bisa dibuktikan bahwa itu dilakukan oleh badan usaha tersebut, mungkin nanti ada sanksinya, ya tapi sampai kepada badan hukumnya pun bukan soal dibutuhkan saja, terhadap penanggung jawabnya pun bisa sampai kepada proses hukum. Itu poinnya. Tetapi selama ini memang bicara pembuktiannya memang sebagian besar memang ditembak oleh pihak-pihak lain. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Bobi dan Bapak Yusmariza atas tanggapan yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan terakhir, disilakan kepada rekan wartawan, rekan media. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Nama saya Kosasi dari NDJ Kota Bekasi. Pertanyaan yang saya mau sampaikan, kami ada temuan di lapangan terkait dengan bahan baku plastik, Pak. Jadi itu ada di kawasan dan itu ori, Pak. Itu bahan baku plastiknya itu untuk nanti spare part mobil, spare part motor. Dan itu kita dapat info dari orang dalam bahwa itu lepas dari pantauan bea cukai. Padahal mau izin, pantauan bea cukai kan dekat sekali dengan kawasan. Apakah ada permainan atau pembiaran terkait dengan itu? Kemudian yang kedua, itu selalu dilakukan pada hari-hari tertentu, Pak. Dan itu ada pengawalan. Mohon izin, mungkin dari aparat juga ada kerjasama atau seperti apa? Mohon jawaban dari kasus yang kami temukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kosasi. Saya pikir ini di luar konteks pemusnahan ya Pak ya. Kalau boleh nanti pada saat offline saja Pak informasinya ya. Nanti pasti kita akan tidak lanjuti. Bahkan nanti kita akan melakukan sosialisasi dan jangankan informasi yang Bapak dapat, kita juga banyak melakukan penegahan ya, penegahan terhadap bisnis proses yang pengeluaran barang dari KP kayaknya Pak ya.
Bapak dari KB kalau bisa identifikasi nama perusahaannya dan seterusnya bisa diinformasikan. Artinya ini Pak, ini antisipasi ke depan Pak. Jangan sampai terjadi karena ini sudah berlangsung lama ternyata. Siap. Terima kasih Pak. Kalau antisipasi memang kita ada petugas-petugas lapangan kita Pak, baik itu hanggarnya maupun patroli pengawasan Pak. Itu pasti kita lakukan. Namun terima kasih kalau Bapak minta, kalau Bapak punya informasi detail silakan Pak datang ke kantor saya, pasti akan kami tindak lanjuti. Terima kasih Pak, ininya atensi. Siapa satu lagi tadi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Pak dari Kabar Jabar. Pak, ini barangkali mohon maaf pertanyaan saya harapkan masuk ke Pak Aris Marija Pak, sebagai sekolah ambil DJ Jawa Barat. Kasus ini kan hanya di Bekasi Pak ya. Secara Jawa Barat mungkin cukup banyak Pak. Terkait dengan hal itu Pak, kira-kira barangkali bisa diketahui kerugian negara dari cukai dari masukan cukai yang akibat ada pelanggaran ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, betul ini pertanyaan kan diarahkan ke saya, tapi nanti Pak Bobi bisa menambahkannya secara detail. Tetapi poinnya begini Pak, kami sampaikan bahwa di wilayah kerja kantor wilayah PJK Jawa Barat itu ada 7 kantor pelayanan. Jadi mulai dari Bekasi, Cikarang, Purwakarta, Bogor, Bandung, Tasik, Cirebon. Jadi masing-masing kita juga melakukan kegiatan penindakan seperti ini, pencegahan, penindakan baik itu di masing-masing kantor pelayanan maupun dalam bentuk kita juga bekerjasama tentu dengan aparat lainnya, dan secara internal juga antara kantor wilayah dengan KPPBJ di bawahnya. Saya sebenarnya juga membawa Kapit Penindakan dan Penyidikan saya, Pak Budi, terkait dengan ini. Memang Pak, di Jawa Barat ini sebetulnya memang pertama dia menjadi jalur distribusi Pak, jalur distribusi, karena kita tahu persis sentra-sentra produksi rokok itu ada di mana, itu menjadi jalur distribusi, tapi sekaligus juga jadi daerah pemasaran, jadi sebetulnya yang hari ini di Bekasi ini termasuk jumlahnya cukup besar. Kita juga melakukan penindakan, asal penindakannya macam-macam Pak, modusnya bisa juga kita dapat lagi diangkut dengan truk di jalan, bisa juga yang dikirim melalui perusahaan jasa titipan, bisa juga yang dijual melalui online. Intinya semua itu menjadi sumber hal yang harus kita tindak. Dan terkait dengan sumber informasi, sekali lagi terima kasih karena kita dapat informasi dari masyarakat. Kemudian kalau tadi dari Pak Pak Kosasi memberi informasi, semua informasi itu menjadi bahan kita untuk menindaklanjuti. Nah, terkait dengan kerugian barangkali nanti Pak Bobi yang bisa menyampaikan secara detail terkait dengan kerugiannya. Tetapi saya sampaikan pesan ketika bicara berapa sih nilai barang yang kita tindak, berapa sih potensi kerugian negaranya, hendaknya tidak dilihat semata hanya bicara potensi kerugian negaranya. Saya sudah sampaikan ini bukan soal itu saja, bagaimana kita melindungi masyarakat, bagaimana kita menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, bagaimana kita mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan nasional, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Gitu ya Pak. Monggo Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Landir. Bapak Ibu semua, ini pertanyaan yang bagus ya. Dalam press conference tadi memang belum disampaikan secara hitungan berapa nilai kerugian gitu. Saya ulangi sebentar bahwa jumlah yang kita akan musnahkan ini sebesar kira-kira 6,6 juta batang Pak. 6,6 juta batang itu terdiri dua bagian besar. Yang pertama yang sudah ditetapkan sebagai BMN. BMN itu artinya barangnya kita tangkap tapi pelakunya tidak kita kenal ya. Nah yang kedua itu barangnya ada juga tapi pelakunya seperti tadi press release-nya dari Kejari Kota itu sudah ada nama-nama tersangkanya, terpidana, sudah terpidana maaf. Nah jadi yang pertama gini, atas barang BMN itu nilai barang yang kita tangkap ini sebesar 4,2 miliar dan kerugian negaranya sebesar 1,87 miliar. Itu yang BMN. Yang barang bukti yang tadi sudah ada terdakwanya
nilai barangnya 2,53 miliar dan kerugian negaranya sebesar 1,48 miliar. Sehingga secara total, ya total semuanya 6,6 juta batang tadi, nilai barangnya seharga 6,74 miliar dan kerugian negaranya sekitar 3,36 miliar. Ya, jadi ini potensi-potensi angka-angka tadi potensi kerugian negara. Maksudnya jadi karena kita tidak dapat karena tidak ada bea cukainya. Ya, jadi sekali lagi ini suatu pesan yang besar, yang kuat gitu ya. Sosialisasi juga tadi ya disampaikan ini artinya BPHCHT itu sangat berfungsi untuk melakukan penegahan dan sosialisasi pada masyarakat baik dari nilai potensi kerugian negara tadi maupun penegahan secara jumlah batangnya. Ya itu mungkin yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, mohon izin kepada para tamu undangan dan rekan-rekan media untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas pertanyaan yang telah diberikan.